Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut lagi bersama kami podcast ngomongin apa aja. Hari ini kembali lagi Babe Sahro datang lagi menyampaikan beberapa hal soal update sengketa Lemkari. Ya, kemarin Babe kirim jawaban dari pihak Forky tentang somasi yang disampaikan oleh Lemkari pihak pendiri. Ya, itu bagaimana tanggapan Babe dengan jawaban dari pihak Forky? Kalau melihat kemarin jawaban dari pihak Forky, sebetulnya itu jawabannya nggak pas menurut saya ya. Ya. Karena begini, kemarin itu yang kita tuntut, yang kita pertanyakan, yang kita keberatan, itu sebetulnya pemakaian logo. Pemakaian logo Lembaga Karate-Do Indonesia yang digunakan oleh pihak sebelah Perkari. Nah, bukan tentang ADART, kepengurusan. Nah, kalau kepengurusan kan beda. Sebetulnya itu juga udah selesai sih ya. Kita sama-sama punya kepengurusan, tapi pemakaian logo itu beda, Mas. Masalah itu hak intelektual legalitasnya ada di kami itu. Di Forky pendiri ya. Pendiri. Gitu. Intinya sih di situ, sehingga mengakibatkan anak-anak kita yang di bawah naungan Forky pendiri, di bawah naungan Lemkari pendiri, tidak bisa ikut bertanding. Nah, itu Okay. permasalahan sebetulnya. Baik, seperti yang Babe jelaskan tadi itu bahwa somasi itu tidak mengarah pada masalah-masalah yang lain, tidak mempermasalahkan soal tidak ikut sertanya atlet dari Lemkari versi pendiri, tetapi hanya mempermasalahkan logo. Dijawab oleh pihak Forky bahwa Forky tidak mempermasalahkan soal logo apa segala macam, tapi pengurusan berdasarkan keputusan pengadilan di tahun 2016. Nah, itu gimana sih? Oke. Masalah kepengurusan sebetulnya sudah selesai ya, karena itu kepengurusan 2016 dan itu biasanya berlaku sampai 5 tahun. Nah, itu kepengurusan Yudi Krisnandi itu sudah selesai dan kita juga mengadakan kongres tetap sama-sama. Nah, kita juga punya pengurus, mereka punya pengurus. Nah, tapi yang mempunyai legalitas itu dari pihak kami, Mas. Pihak Lemkari Lembaga Karate Indonesia versi ya Anton Siang sebagai pendiri awal itu Ya, adanya Lemkari. Dari pihak pendiri lah yang masih mempermasalahkan itu ya, Be ya. Iya. Itu tidak ada titik temu antara Lemkari pendiri sama Lemkari Yudi Krisnandi. Itu tidak ada titik temu sehingga Forky sendiri masih mengacu pada putusan pengadilan di tahun 2016. Karena belum ada keputusan yang mengikat sampai sekarang ini, kayaknya Forky masih apa ya istilahnya itu ya, karena di situ ada 2 Lemkari ya kepengurusannya sudah berjalan atau lengkap atau apa yang sudah terdaftar di Forky atau apa begitu mungkin, Be. Iya, masalah sebetulnya kepengurusan itu kan ya taruhlah tadi saya sudah bicarakan, sudah selesai. Nah, seenggak-enggaknya begini ya, kalau pun itu yang dirugikan atlet, anak-anak kita, artinya seenggak-enggaknya dari pihak Forky menjembatani lah supaya nggak terjadi masalah dan tidak merugikan atlet supaya dapat ikut bertanding. Pada waktu beberapa yang lalu itu nggak ada masalah, atlet-atlet kita sudah bisa ikut bertanding ya, karena udah ada surat rujukan dan Forky sudah memberikan surat rekomendasi bahwa sekalipun ada beberapa perguruan yang sedang berkonflik dan tidak boleh merugikan atlet, silahkan bertanding sama-sama gitu. Nah, ini kemarin kejadian, Mas. Pada waktu kejuaraan nasional di Bandung. Seharusnya nggak demikian, karena kayak Kalimantan Selatan itu kan sudah dipersiapkan oleh PB Forky yang mewakili dari Kalimantan Selatan.
Nah, itu juga emang ada beberapa karateka yang tergabung dalam artinya Lemkari yang ada di sana versinya Anton Lusiani yang mempunyai legalitas itu. Ternyata begitu nyampe ke Bandung Ditolak. ditolak. Karena di dalamnya ada kepanitiaan dari pihak Lemkari Yudi Krisnandi, Be? Ya, itu udah pasti. Kalau kemarin itu kan seksi pertandingan dari pihak mereka, dari seksi administrasi penerimaan atlet-atlet yang akan bertanding itu dari mereka juga. Itu saudara Semi dengan saudara Ikhlas Bahar. Ikhlas Bahar itu sebagai seksi pertandingan. Jadi otomatis lah. Kalau kita acuannya dasarnya seperti itu. Oke, jadi harapan dari pihak Lemkari pendiri yang diwakili Pak B hari ini apa nih? Kalau harapan sih mengharapkan dari pihak PB4K artinya menjembatani dari perguruan yang berkonflik, Mas. Bisa menjembatannya. Bisa menjembatani ya supaya bisa duduk bareng lah sama-sama. Jangan tidak ada 4K. Artinya dilepas begitu saja ya. Bahwa silakan lah, itu urusan perguruan intern mereka. Jangan tidak ada 4K gimana tadi itu? Tidak ada 4K. Artinya 4K tidak mau tahu lah. Itu nggak bisa lah seperti itu. Nah, itu intern umpamanya yang berkonflik silakan diselesaikan masing-masing. Ya nggak seperti itu. Jadi Babe masih berharap 4K turun tangan. Iya, begitu betul. Ya. Iya, dari pihak 4K. Oke, tuh pihak 4K ada keinginan dari pihak Lemkari pendiri untuk bisa menengahi. Kali ini disampaikan oleh Babe seperti itu. Oke, Be, apalagi Be kira-kira? Ya, intinya seperti itu ya. Supaya artinya yang berkonflik ini sebuah perguruan tidak berkepanjangan dan tidak merugikan atlet yang akan bertanding. Silahkan aja atlet-atlet bertanding, gitulah. Baik. Demikian pemirsa, sedikit bahasan tentang kelanjutan sengketa pihak PB Lemkari yang ada di Indonesia, perguruan karate yang ada di Indonesia. Ya, lebih lanjut lagi kita akan tunggu perkembangan lebih lanjut. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.